Ayah dan Bunda Cerdas. Perkenalkan, saya Lala, mahasiswi psikologi Universitas Syah Kuala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang edukasi seks terhadap anak dan remaja. Edukasi seks ini sangat penting untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak dan remaja, yang mana akan menghadirkan berjuta manfaat bagi yang mempelajarinya. Namun sayangnya edukasi seks ini masih dianggap tabu dan merupakan percakapan yang dianggap kotor oleh masyarakat luas. Padahal di dalamnya terdapat banyak manfaat yang dapat kita terapkan terhadap anak-anak kita. Apa saja sih manfaat yang kita dapatkan dari edukasi seks ini? Yang pertama, kita dapat menghindari anak-anak kita dari pergaulan yang tidak sehat di masa depan dan menjauhkannya dari kejahatan asusila. Selain itu, anak-anak dapat belajar dan mendapatkan sifat menghargai, saling menghargai privasi sesamanya sebagai manusia. Lalu apa lagi? Nah, selanjutnya, edukasi seks ini apabila diberikan sesuai dengan takaran yang tepat dapat menghindari putra dan putri kita dari penyakit mental atau penyakit psikologis. Apabila ada anak yang bertanya mengenai seks, itu sebaiknya kita arahkan. Namun sayangnya di masyarakat kita jangankan diarahkan, anak-anak ini malah dimarahi dan dikatakan bahwa itu tidak pantas. Padahal apabila kita mengarahkannya ke jalan yang benar, ke pembicaraan yang benar, itu dapat menghindarinya dari paparan seks bebas atau paparan dari visualisasi seks yang mana akan mendatangkan ketergantungan. Nah, lalu pada rentan usia berapa anak-anak dapat diajari seks? Menurut pemahaman masyarakat luas, anak-anak baru bisa diajari seks saat dia memasuki usia pubertas atau di usia remaja. Sebenarnya itu adalah tanggapan yang salah. Lalu bagaimana dengan yang benar? Yang benar, anak-anak dapat diajari edukasi seks dari usia 0 tahun atau dari sebelum dia dapat berbicara. Lah, lalu bagaimana caranya mengajarkan anak edukasi seks sedangkan dia belum bisa berbicara? Ada tata cara yang dapat ayah dan bunda lakukan. Salah satunya adalah memberitahu nama-nama dari bagian tubuh yang sebenarnya. Seperti ini adalah tangan, ini adalah kaki, ini adalah telinga, mata, ini adalah penis, dan ini adalah vagina. Bukan menggunakan istilah-istilah seperti burung atau titit ya bunda. Nah, apalagi yang bisa kita ajarkan pada anak usia yang kecil ini? Ayah dan bunda dapat memintakan izin setiap kali menggantikan popok atau menggantikan pakaiannya. Seperti, maaf ya, mama buka bajunya, maaf ya, mama ganti ya popoknya. Memang anak-anak ini tidak mengerti apa yang kita bicarakan, namun kebiasaan ini akan bisa diterapkan di masa depan. Nah, selain itu, kita dapat mengajarinya untuk selalu mengenakan handuk tiap kali dia keluar dari kamar mandi. Jadi anak-anak ini tidak dibiarkan bertelanjang setiap kali dia berhadapan dengan orang lain atau paling minimal dia keluar dari kamar mandi. Nah, selanjutnya pada rentan usia 4 sampai dengan 5 tahun, anak-anak ini sudah dapat diajarkan nama-nama dari bagian tubuh yang mana yang harus ditutup dan yang mana yang boleh diperlihatkan kepada orang lain. Seperti tangan ini boleh ya diperlihatkan ke orang, wajah boleh ya diperlihatkan ke orang, tapi selain itu kamu harus menutupnya dengan pakaian. Nah, selain itu memberitahukan si anak bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan membiasakan anak untuk melaporkan apabila ada yang melakukan pelecehan. Dia kan masih belum ngerti nih yang mana namanya pelecehan. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Nah, apabila seseorang menyentuh bagian tubuh kamu harus melaporkan kepada mama ya. Apabila seseorang menyentuh bokong kamu harus melaporkan kepada mama ya, atau melaporkan kepada papa gitu. Lalu si anak bisa diberitahukan bagaimana sih dia terlahirkan. Jadi rentan usia 4 sampai 5 tahun itu bukan usia yang terlalu kecil untuk diajarkan bagaimana
proses seorang bayi itu terlahir ke dunia, dia sudah bisa diberitahukan bahwa seorang anak itu lahir dari rahim seorang ibu, namun tetap menggunakan bahasa yang sopan dan tidak vulgar. Jadi anak itu bisa diajarkan, kamu itu dulu berada di perut mama, kamu itu mama yang lahirkan, bukan dari helikopter ya bunda. Nah, pada tahap usia selanjutnya yaitu 6-8 tahun. Pada usia ini, anak-anak sudah dapat diberitahukan edukasi pubertas yang mana bertujuan untuk mempersiapkan anak menghadapi masa pubertasnya kelak. Seperti bagaimana anak menghadapi haid pertamanya, apa yang harus dilakukan seorang anak apabila berhadapan dengan lawan jenis, batasan-batasan apa yang harus dia lakukan, bagaimana jika seorang anak laki-laki ini mulai mendapatkan masa pubertasnya seperti mimpi basah atau bagian-bagian fisiknya yang mengalami perubahan. Dia sudah dapat diedukasi dari usia 6-8 tahun agar kelak saat dia pubertas dia tidak mengalami kelambakan atau dia mengetahui apapun gitu. Nah, pada tahap usia terakhir yaitu pada usia remaja 13 sampai dengan 18 tahun. Anak-anak tentu saja sudah paham bagaimana rasanya jatuh cinta kan ayah dan bunda. Di usia ini anak-anak sudah mulai tertarik dengan hubungan lawan jenis. Jadi ayah dan bunda sah-sah saja membahas masalah percintaan, keintiman, dan batasan bergaul dengan lawan jenis. Namun tetap bahasa yang kita gunakan tetap harus diperhatikan gitu. Gunakanlah bahasa-bahasa yang dapat dipahami anak, tidak menggunakan istilah-istilah yang mana akan mengarahkan pemikiran anak untuk mencari tahu sendiri karena dia tidak paham. Jangan sampai nanti, wah saya kan nggak paham, saya cari tahu aja deh. Kalau saya tanya ke ayah, ke bunda, malah jawabannya saya nggak ngerti, kayak gitu. Baiklah ayah dan bunda, sekian pembahasan tentang edukasi seks yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.